Aku akan boleh pulang. Tunggu ya pulang ya. Film berkisah mengenai sebuah tim SWAT yang sedang bersiap untuk menyerbu masuk ke sebuah apartemen kumuh yang berisi kumpulan kriminal kelas berat yang ada di kota Jakarta. Misi mereka ialah menangkap seorang gembong narkoboy. Sersan Jaka mengingatkan kembali timnya agar tidak lengah karena mereka akan masuk ke dalam markas penjahat. Di sisi lain, Tama selaku penghuni apartemen sekaligus yang memegang kendali di sana sedang mengeksekusi beberapa orang dengan begitu sadisnya. Rupanya penyerbuan ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan dan selalu berakhir dengan kegagalan. Setibanya di lokasi, Letnan Wahyu sudah menunggu mereka. Si Letnan ini meragukan anggota baru yang dibawa oleh Jaka. Jaka mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab untuk anak buahnya. Lalu mereka membagi tugas. Saat akan masuk ke dalam, ada seorang penghuni yang bernama Gopar yang juga akan masuk ke sana. Bowo sempat melarangnya, tapi Gopar tetap memaksa karena istrinya sedang sakit dan butuh obat. Lalu Rama ditugaskan untuk mengawasi Gopar. Dengan gerak cepat, mereka memasuki beberapa kamar dan meringkus beberapa orang. Ketika tiba di lantai 6, seorang anak berpapasan dengan mereka. Ia langsung lari berteriak polisi. Secara bersamaan, Wahyu menembak anak itu. Anak lain yang melihatnya memberitahukan kawanannya lewat interkom. Sementara itu di ruang kontrol yang ada di lantai 15, Tama menyuruh anak buahnya untuk menyambut tamu-tamu mereka. Dengan segera mereka melumpuhkan beberapa anggota Pakpol yang ada di luar. Tiba-tiba listrik di dalam apartemen dimatikan. Di saat itu Gopar lari ke kamarnya. Suara Tama terdengar dari interkom. Ia menyerukan kepada para penghuni untuk mengusir tamu tak diundang yang ada di lantai 6. Sebagai imbalannya, para penghuni di sini boleh tinggal tanpa harus bayar sewa. Jaka meminta Letnan Wahyu untuk memanggil bantuan dan terbongkarlah fakta kalau penyerbuan ini bukanlah perintah resmi. Ketegangan mulai terasa. Sebagai pemimpin, Jaka harus berpikir jernih. Tiba-tiba musuh memberondongi mereka dengan peluru. Di ruang monitor, anak buah Tama yaitu Andi dan Mad Dog sempat bertikai perihal anak buah mereka yang menembaki para polisi. Dikarenakan Tama tahu siapa pemimpin mereka, ia menjelaskan tidak akan ada bala bantuan polisi yang datang. Sebab tidak ada bukti apa-apa. Seperti yang sudah-sudah, Tama akan melibas mereka semua. Di saat Andi sedang mengamati para polisi, ia melihat adiknya ada di antara mereka. Pasukan Jaka terdesak. Mereka dipaksa untuk mundur. Lalu mereka berlindung di dalam sebuah kamar. Rama mencoba membuat lubang di lantai agar mereka bisa kabur. Di saat Jaka turun, ia dikeroyok oleh musuh. Kemudian yang lain menyusul. Mereka saling serang hingga terbunuh beberapa dari kedua belah pihak. Dikarenakan sudah banyak dari pihaknya yang terbunuh, Tama menyuruh Andi dan Mad Dog untuk turun tangan. Di sisi lain, Rama dan rekan-rekannya yang selamat berusaha kembali ke lantai atas. Karena terdengar ada orang yang datang, Jaka dan beberapa orang lainnya tidak keburu naik ke atas. Sementara itu, Andi dan Mad Dog berpencar. Di sisi lain, Jaka sedang bersembunyi dari pasukan parang yang mendekati. Ketika Rama dan Bowo sedang mencari kamar Gopar, mereka diserang lagi. Dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya, Rama mampu melawan mereka seorang diri. Karena terdengar suara letusan senjata, pasukan parang yang hampir menemukan Jaka bergegas pergi ke asal suara itu. Lalu Rama menggedor pintu kamar Gopar. Awalnya Gopar enggan membukakan pintu itu. Namun setelah Rama memohon, Gopar pun luluh dan membuka pintunya.
Rama dan Bowo disuruh untuk bersembunyi di balik dinding triplek. Tak berselang lama, pasukan parang menggeledah kamar Gopar. Salah satu dari mereka menusuk-nusuk dinding dengan golok yang hampir saja membunuh Rama. Gopar terus berusaha untuk mengusir mereka, dan untungnya ia berhasil. Setelah itu, Rama langsung mengobati luka Bowo. Di sisi lain, Andi membunuh 2 orang yang bersamanya. Rama menanyakan jalan keluar lain dari tempat ini kepada Gopar. Sialnya tidak ada jalan lain selain jalan utama yang mereka lewati tadi. Ternyata Gopar juga tahu bosnya Rama, yaitu Letnan Wahyu. Ia sering berkunjung ke tempat ini untuk meminta jatah. Ketika Rama akan pergi, ia menitipkan Bowo kepada Gopar agar menjaganya. Baru saja Rama keluar beberapa langkah, ia ketahuan dan langsung diburu oleh pasukan parang. Rama terus dikejar hingga ia terjebak di jalan buntu. Dengan terpaksa, Rama harus berkelahi dengan mereka. Meskipun dikeroyok, Rama masih bisa dengan mudah melumpuhkan musuh-musuhnya. Karena terdengar bala bantuan musuh datang, dengan terpaksa Rama melompat keluar jendela dan ia selamat. Sambil menahan rasa sakit dan tertatih-tatih, Rama berjalan sempoyongan mencari tempat perlindungan. Tiba-tiba Rama ditarik oleh kakaknya. Di sisi lain, Wahyu kena marah Jaka karena ia tidak ingin mencari anggota Jaka yang selamat. Jaka pun menanyakan atas perintah siapa penyerbuan ini, tapi Wahyu tidak mau memberitahukannya. Saat Jaka akan pergi mencari anggotanya, ia diserang oleh Mad Dog. Wahyu langsung kabur tapi dikejar oleh satu anggotanya Jaka. Karena Jaka terancam, ia digiring Mad Dog kembali ke dalam kamar. Mad Dog ingin menantang Jaka untuk berduel tanpa senjata. Dan tanpa basa-basi lagi, mereka berdua pun berkelahi. Pertarungannya nampak tidak seimbang. Di sini terlihat Jaka tidak mampu menembus pertahanan Mad Dog. Hingga pada akhirnya Jaka tewas di tangan Mad Dog. Lalu scene beralih kepada Rama. Mereka saling menanyakan kenapa keduanya bisa berada di tempat ini. Dan untuk soal data diri dari kedua pihak, tidak ada yang tahu kalau mereka ini adalah adik kakak. Rama mengajak kakaknya untuk keluar dari sini, dan ia akan menyelamatkan kakaknya. Selain itu, bapak mereka menyeru Andi agar kembali pulang ke rumah mereka. Jadi setelah bertahun-tahun tidak ada kabar, Andi malah menjadi incaran Pak Pol karena kasus narkoboy. Andi bersikeras tidak akan kembali pulang, karena ia sudah nyaman dan dihormati di tempat ini. Rama memberitahukan kalau sebentar lagi dirinya akan punya anak. Andi sempat memarahinya kenapa ia mempertaruhkan nyawa hanya untuk menyuruhnya pulang. Di saat Andi akan mengecek kondisi di luar, ia berpapasan dengan Mad Dog yang sedang menggusur Jaka. Rama melihatnya. Setelah aman, Rama keluar mencari rekan-rekannya. Lalu Dagu muncul menyuruh Rama masuk ke dalam salah satu kamar. Mereka menanyakan bagaimana kondisi di luar sana. Rama pun menjelaskan, dan sepertinya hanya tinggal mereka bertiga saja. Sekarang mereka harus memikirkan cara keluar dan bergerak dengan cepat. Satu-satunya cara ialah menemukan Tama dan menggunakannya untuk mengeluarkan mereka dari sini. Wahyu pun memberitahukan kalau Tama ada di lantai 15. Di sisi lain, Tama menanyakan kenapa Andi tidak membawa jasad musuh seperti halnya Mad Dog yang membawa Jaka. Andi kebingungan karena memang ia tidak bertemu dengan musuh. Lalu Tama mengecek tangan Andi. Dengan aba-aba dari Tama, Mad Dog langsung membuat Andi bertekuk lutut. Rupanya si Tama ini tahu saat Andi menemui Rama. Tama sangat marah kepada Andi kenapa ia mengkhianatinya. Dan Tama akan mencari tahu siapa dalang yang telah mengobrak-abrik tempatnya ini. Kemudian Rama menyerang tempat pembuatan narkoboy. Ia dan 2 rekannya tidak menemukan perlawanan yang begitu berarti dari musuh-musuhnya. Setelah perkelahian yang cukup melelahkan, mereka langsung menuju ke tempat selanjutnya. Di sini Rama mendengar suara kakaknya yang sedang merintih menahan sakit. Rama pun masuk ke dalam ruangan itu. Mad Dog mempersilahkan Rama untuk melepaskan rantai yang mengikat kakaknya. Seperti sebelumnya, Mad Dog ingin menguji kemampuan musuhnya dengan berkelahi. Tanpa perlu banyak omong, mereka langsung melayangkan kepalan tangan dan kaki kepada lawan mereka.
Di tempat lain, setelah membunuh beberapa musuh yang ada di luar, Wahyu langsung masuk ke ruangan tempat Tama berada. Tama tidak bisa berkutik dan tanpa diduga, Wahyu membunuh bawahannya. Di sisi lain, pertarungan sengit masih terjadi. Kedua belah pihak saling jual beli serangan. Meskipun Mad Dog bertubuh kecil, kelincahan dan kemampuannya bela diri tidak usah diragukan lagi. Mad Dog sanggup membuat Rama dan Andi kewalahan. Di saat Mad Dog akan mengakhiri hidup Rama, Andi bangkit lalu menusuk Mad Dog dari belakang. Karena hal ini, Mad Dog mulai melemah dan ia bisa dikalahkan oleh mereka berdua. Setelah itu, Rama dan Andi mencari Tama. Mereka menemukan kalau Wahyu telah berkhianat. Si Tama menertawakan Wahyu kalau ia takkan bisa keluar dari sini dengan selamat. Tama juga memberitahukan kalau ia telah menelepon Reja yang merupakan seseorang yang berpengaruh untuk mengakhiri hidup Wahyu. Misi ini juga akan sia-sia dan iming-iming pangkat itu hanya tipu-tipu. Dan Wahyu hanya menjadi alat mereka. Wahyu yang kecewa, ia mengakhiri hidup Tama dan berniat bunuh diri namun pistolnya kehabisan peluru. Kemudian Rama mengumumkan kepada penghuni apartemen bahwa semuanya sudah selesai. Lalu Andi memberikan sebuah kaset yang terdapat bukti untuk menunjukkan orang-orang yang masuk dalam daftar hitam. Sebenarnya si Tama sudah tahu kalau akan ada orang yang ingin menjatuhkannya, jadi ia menyimpan bukti yang menjadi kunci ini. Dan Andi menyuruh Rama untuk memberikan itu kepada Bu Nawar. Setelah semua ini, Rama dan Andi masih tetap pada jalan mereka masing-masing. Rama dan bawa pulang membawa tersangka yang merupakan atasan mereka, yaitu si Wahyu. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.